Dampak penjajahan Jepang terhadap pembangunan dan arsitektur di Indonesia, yang disusun oleh Muhammad Iqbal. Pendahuluan. Latar belakang pendudukan Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia. Konflik global dan Perang Dunia Kedua mendorong ambisi Jepang menguasai Asia Tenggara. Sumber daya alam Indonesia menjadi target utama Jepang untuk kebutuhan perang. Motivasi pendudukan Jepang. Propaganda Asia untuk Asia menarik simpati, janji kemerdekaan digemakan. Penekanan pada pembentukan kemakmuran bersama Asia Timur Raya untuk dominasi. Dampak awal pendudukan. Perubahan drastis dalam sistem pemerintahan dan administrasi kolonial Belanda. Eksploitasi sumber daya manusia dan alam untuk kepentingan militer Jepang. Tujuan analisis: menyelidiki perspektif masyarakat lokal terhadap peninggalan tersebut, mengevaluasi warisan penjajahan Jepang pada pembangunan kontemporer Indonesia, menganalisis dampak spesifik penjajahan Jepang terhadap infrastruktur fisik, mengidentifikasi perubahan gaya arsitektur yang muncul selama periode ini. Dampak pembangunan. Infrastruktur yang dibangun. Pembangunan landasan pacu dan pangkalan udara, mendukung operasi militer udara Jepang di wilayah Asia Tenggara. Pembangunan barak dan kamp kerja paksa merefleksikan kondisi sosial ekonomi yang sulit pada masa pendudukan Jepang. Pembangunan jalan dan jembatan untuk kepentingan militer, memfasilitasi mobilitas pasukan serta logistik perang di Indonesia. Pembangunan fasilitas pertahanan seperti bunker dan terowongan, membentuk struktur arsitektur militer yang khas dan kokoh. Organisasi sosial dan ekonomi, struktur dan organisasi sosial, pembentukan rukun tetangga dan rukun warga, memperkuat kontrol sosial. Organisasi pemuda seperti Sendan dan Kebondan dimobilisasi untuk tujuan militer. Peran perempuan ditingkatkan melalui Fujinkai untuk mendukung perjuangan. Dampak ekonomi. Sistem ekonomi diarahkan untuk mendukung perang Asia Timur Raya. Sumber daya alam dikuras habis-habisan untuk kebutuhan militer Jepang. Rakyat dipaksa kerja rumah, menyebabkan kelaparan dan penderitaan. Kebijakan ekonomi autarki merusak jaringan perdagangan tradisional. Dampak arsitektur. Gaya bangunan militer Jepang. Desain minim ornamen, fokus pada aspek pertahanan logistik. Lokasi strategis, seringkali tersembunyi atau di area perbukitan. Bentuk fungsional sederhana, mengutamakan kekuatan dan ketahanan struktur. Penggunaan material lokal seperti batu, kayu, dan beton apa adanya. Pengaruh desain perumahan. Penggunaan material lokal seperti bambu dan atap rumbia meningkat pesat. Tata letak perumahan menunjukkan pola kepadatan tinggi di area perkotaan. Konstruksi kayu sederhana menjadi umum, mencerminkan keterbatasan bahan saat itu. Rumah-rumah dibangun dengan cepat, seringkali mengabaikan estetika demi fungsionalitas murni. Perbandingan dengan era kolonial Belanda. Perbedaan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Jepang fokus membangun infrastruktur strategis militer untuk keperluan perang. Permanfaatan sumber daya alam Indonesia secara eksploitatif. Prioritas pada industri yang mendukung kemandirian perang Jepang. Prioritas pembangunan Belanda. Pembangunan infrastruktur ekonomi mendukung perdagangan rempah, fokus pembangunan pada fasilitas umum dan perkebunan kolonial. Prioritas pada pembangunan yang menggunakan kepentingan metropolitis. Warisan dan relevansi modern. Perjalanan sejarah. Pengaruh Jepang meningkatkan jejak pada material dan teknik konstruksi. Arsitektur vernakular mengalami adaptasi dan perubahan gaya bangunan. Pendudukan Jepang membentuk kembali perencanaan kota Indonesia dan infrastruktur perkotaan. Kebijakan ekonomi Jepang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi. Pengaruh jangka panjang. Dampak sosial dan ekonomi. Penjajahan Jepang memperkenalkan sistem kerja paksa, memisahkan rakyat serta menguras sumber daya alam Indonesia secara brutal. Warisan infrastruktur dan strategi. Meskipun untuk kepentingan perang, Jepang membangun beberapa infrastruktur penting dan melatih militer Indonesia secara strategis. Pengaruh arsitektur dan urbanisasi. Gaya arsitektur Jepang terbatas, namun mendorong perubahan tata kota dan penggunaan material lokal. Sampai sini presentasi saya Muhammad Iqbal, izin pamit, terima kasih.